Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lisa Beliga. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Pancabakti Bandar Lampung, NIM 2018031. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan panggul pada ibu hamil, bagian dalam dan bagian luar. Pemeriksaan panggul pada wanita hamil dengan mengukur bagian panggul dalam dan luar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan proses pemeriksaan panggul bagian luar. Tujuan pemeriksaan panggul bagian luar adalah untuk mengetahui panggul ibu hamil normal atau tidaknya, untuk dapat mempersiapkan persalinan di keesokan harinya. Prosedur yang pertama yaitu persiapan pasien. Yang pertama yaitu mengidentifikasi klien. 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Adapun persiapan alat-alat pengukuran pemeriksaan panggul bagian luar pada ibu hamil terdiri dari pita pengukur, jangka panggul, buku catatan, dan alat tulis. Adapun metode pelaksanaannya yaitu terdiri dari petugas mencuci tangan, dekatkan alat-alat, persilahkan klien untuk berbaring di tempat tidur. Selanjutnya akan memeriksa bagian pertama yaitu bagian distansia spinarium, yaitu yang pertama klien berbaring terlentang dengan kedua kaki diluruskan. Kedua, posisi petugas menghadap klien lalu mengambil jangka panggul. Cari dengan telunjuk sias atau spina iliaca anterior superior di kiri dan kanan panggul. Selanjutnya, tempatkan ujung jangka panggung pada masing-masing tulang tersebut. Jarak normal adalah 23 sampai 26 cm. Yang kedua, pemeriksaan pada bagian distansia cristarum, yaitu proses pelaksanaannya klien berbaring terlentang dengan kedua kaki diluruskan. Posisi petugas menghadap klien, ambil jangka panggul, cari dengan telunjuk tulang crista iliaca kanan dan kiri panggul, tempatkan ujung jangka panggul pada masing-masing tersebut. Jarak normal adalah 26 sampai 29 cm. Yang ketiga yaitu distansia tuberum. Proses pelaksanaannya, klien berbaring terlentang dengan kedua kaki diluruskan, petugas menghadap klien, cari dengan telunjuk tulang ischiadium di kanan dan kiri panggul, tempatkan ujung jangka panggul pada masing-masing tulang tersebut. Jarak normal adalah 10,5 sampai 11 cm. Selanjutnya pemeriksaan konjungta eksterna, yaitu proses pelaksanaannya klien berbaring miring membelakangi petugas dengan kedua kaki diluruskan, posisi petugas di belakang klien, cari dengan telunjuk tulang lumbal V, tempatkan ujung jangka panggul, kemudian cari tulang simfisis pubis bagian atas dan tempatkan ujung jangka panggul yang lain. Jarak normal adalah 18 sampai 20 cm.
Selanjutnya, pemeriksaan lingkar panggul. Proses pemeriksaannya antara lain posisi klien berdiri, ukur dengan medline atau pita ukur mulai dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior dan superior dan trochenter mayor kanan ke pertengahan spina iliaca anterior, superior, dan trochenter mayor kiri, kemudian kembali lagi ke simfisis melingkar. Baca angka petunjuk pada pita pengukur. Jarak normal adalah 80 sampai 90 cm. Selanjutnya, rapikan klien dan menyimpulkan hasil pengukuran dan menjelaskan hasil pemeriksaan. Setelah itu, petugas mencuci tangan kembali dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan panggul luar. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan proses pemeriksaan panggul bagian dalam atau pemeriksaan pelvimetri internal. Pemeriksaan panggul bagian dalam yaitu bertujuan untuk menunjukkan adanya panggul sempit atau tidak. Pemeriksaan ini memeriksa antara lain pemeriksaan dapat meraba promontorium, sakrum, tulang spina ischiadica yang tajam dengan diameter interspinarum yang sempit. Selanjutnya, dinding sisi pelvis yang konvergen, sakrum yang melengkung dan menonjol ke depan, dan arkus yang sempit sudut 90 derajat. Pemeriksaan panggul bagian dalam dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran kualitatif struktur panggul dan mengidentifikasi resiko distosia pada pasien yang sedang hamil. Pelaksanaan pengukuran panggul bagian dalam yaitu dengan mengukur conjuncta diagonalis dilakukan dengan memasukkan dua jari telunjuk dan tengah ke vagina dan meraba promontorium sakrum dengan jari tengah. Menggunakan jari telunjuk untuk meraba bagian posterior simfisis pubis, ukuran conjuncta diagonalis harus lebih besar dari 11,5 cm. Bagian tulang dapat diukur menggunakan kepalan tangan, kemudian membandingkan dengan jarak antara tuberositas ischium yang teraba. Ukuran lebih besar dari 8 cm dianggap normal. Lakukan perabaan spina ischiadica apakah tajam atau mendatar. Perabaan bagian tepi pelvis menilai bentuk lurus, divergen atau konvergen. Hasil pemeriksaan panggul bagian dalam yang normal adalah bagian tepi atas tulang panggul, conjuncta diagonalis lebih besar kurang lebih 12,5 cm. Ketebalan simfisis pubis cukup sejajar dengan sakrum. Sakrum berongga kelengkungan cukup. Dinding tepi panggul lurus. Spina ischiadica tumpul. Diameter interspinarium lebih besar dari 10 cm.
Lebar tonjolan sakroskiatik 2,5-3 jari. Sudut suprapubik lebih besar dari 90 derajat. Lebar 2 jari. Diameter antara tuberositas besar dari 8 cm atau sekepalan tangan. Koksik mobil. Baik, itu tadi penjelasan tentang pemeriksaan panggul bagian dalam dan luar pada ibu hamil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.